Naya adalah anak kedua yang seolah tak terlihat. Sejak kecil, kakaknya, Siska, adalah si ratu, cantik, pintar, dan selalu dibanggakan. Naya hanya bayang-bayang. Ia sering memakai baju bekas Siska dan selalu dituntut untuk mengalah. Perusahaan properti ayah mereka, Pak Darmawan, berada di ambang kebangkrutan karena penggelapan dana. Ayahnya hampir dipenjara. Di tengah keputusasaan, seorang miliarder muda, dingin, dan sangat berkuasa bernama Adrian, menawarkan suntikan dana raksasa. Syaratnya hanya satu, ikatan darah, pernikahan. Keluarga langsung berasumsi Adrian menginginkan Siska, karena Siska adalah primadona sosialita. Siska menolak keras karena ia diam-diam memiliki kekasih bernama Rico, seorang seniman miskin. Namun, demi harta dan menjaga gaya hidup mewahnya, Siska berpura-pura setuju. Ternyata, Namaku Kanaya. Orang-orang di rumah ini memanggilku Naya. Aku adalah anak kedua dari keluarga Bapak Darmawan. Kami tinggal di sebuah rumah mewah yang sangat besar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rumah kami memiliki pilar-pilar tinggi, kolam renang yang luas, dan banyak mobil mewah yang terparkir di garasi. Namun, tinggal di rumah mewah tidak pernah membuat hidupku bahagia. Sejak aku lahir, aku selalu menjadi bayangan dari kakak perempuanku. Kakakku bernama Siska. Siska adalah anak kebanggaan ayah dan ibu. Siska sangat cantik. Siska memiliki kulit yang sangat putih. Siska sangat pandai bergaul, dan Siska selalu mendapatkan semua hal yang dia inginkan. Sementara aku diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Ayah dan ibu tidak pernah melihat ke arahku dengan tatapan kasih sayang. Aku selalu ingat saat kami sedang makan malam di meja makan yang panjang. Ayah selalu bertanya tentang hari-hari Siska. Ayah bertanya apa yang Siska butuhkan untuk pergi liburan akhir pekan. Ibu selalu sibuk menyuruh pelayan menyiapkan makanan kesukaan Siska. Tidak ada satupun dari mereka yang menatapku dan bertanya tentang hariku. Jika aku mencoba berbicara dan ikut bercerita, ibu akan menatapku dengan tajam dan menyuruhku diam. Ibu selalu berkata bahwa aku mengganggu waktu mengobrol mereka yang penting. Pakaian yang aku pakai sehari-hari selalu pakaian bekas Siska. Jika Siska sudah bosan dengan bajunya karena modelnya sudah lama, baju itu akan dilemparkan kepadaku. Ibu tidak pernah membelikan aku baju baru. Ibu selalu berkata dengan nada tinggi kepadaku, "Untuk apa membelikan baju baru untukmu? Kamu hanya di rumah saja setiap hari." Tugas harianku di rumah ini bukan belajar atau bersantai, melainkan membantu asisten rumah tangga menyapu, mengepel, dan mencuci piring di dapur belakang. Kehidupan keluarga kami yang tenang dan sangat mewah tiba-tiba hancur berantakan dan berubah menjadi mimpi buruk. Ayah memiliki sebuah perusahaan properti besar di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Selama ini perusahaan ayah selalu mendapat keuntungan yang sangat besar. Namun, bulan lalu, keadaan berbalik 180 derajat. Direktur keuangan ayah ketahuan membawa kabur uang perusahaan. Uang itu jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Perusahaan ayah langsung dinyatakan bangkrut hari itu juga. Ayah dikejar sangat banyak hutang. Pihak bank mulai datang dan menyita banyak aset bangunan milik ayah. Hampir setiap hari, banyak pria berbadan besar datang ke rumah kami di Menteng untuk menagih hutang. Mereka berteriak-teriak kasar dan memukul-mukul pagar besi rumah kami. Ayah sangat stres dan terus marah-marah setiap saat. Ayah tidak bisa tidur berhari-hari. Ayah bahkan terancam masuk penjara karena kasus penggelapan dana ini menuntut ayah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di perusahaan. Jika ayah tidak segera membayar hutang-hutang itu dalam waktu kurang dari 1 bulan, polisi akan datang dan membawa ayah ke penjara. Ibu menangis setiap hari di ruang tamu karena ketakutan. Siska juga terus marah-marah karena dia tidak bisa lagi pergi berbelanja tas mewah bersama teman-temannya di mall. Tidak ada lagi uang saku bernilai puluhan juta untuk Siska setiap bulannya. Di saat ayah sangat putus asa dan sudah berniat menyerahkan diri ke kantor polisi,
datanglah sebuah bantuan yang sama sekali tidak terduga. Bantuan ini datang dari seorang pria muda bernama Adrian. Adrian adalah seorang pengusaha muda yang sangat kaya raya dan sangat berkuasa. Perusahaan Adrian ada di mana-mana. Adrian memiliki jaringan hotel berbintang, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit besar. Adrian datang ke rumah kami di Menteng dengan membawa banyak pengawal yang memakai jas hitam. Adrian menawarkan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar kepada ayah. Uang yang ditawarkan Adrian sangat cukup untuk membayar semua hutang ayah dan membuat perusahaan ayah kembali berjalan normal seperti sedia kala. Ayah sangat senang bukan main mendengar tawaran itu. Ayah sampai menangis dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Adrian. Tetapi, Adrian adalah seorang pebisnis yang sangat pintar dan tegas. Adrian tidak mungkin memberikan uang sebanyak itu secara cuma-cuma kepada ayah. Adrian memberikan satu syarat yang sangat mengejutkan bagi kami semua. Adrian mengatakan bahwa dia akan memberikan dana ratusan miliar itu, asalkan terjadi pernikahan antara keluarga Adrian dan keluarga Darmawan. Adrian ingin menikahi anak perempuan ayah. Mendengar syarat itu, ayah dan ibu langsung tersenyum sangat lebar. Tentu saja ayah dan ibu langsung berpikir dan sangat yakin bahwa Adrian pasti ingin menikahi Siska. Siska adalah perempuan paling cantik di lingkungan kami. Siska sering masuk berita karena penampilannya yang mewah. Ayah langsung menyuruh pelayan memanggil Siska untuk keluar dari kamarnya dan menemui Adrian di ruang tamu saat itu juga. Siska turun dari lantai 2 dengan wajah sangat bingung. Ketika Siska melihat Adrian duduk di sofa, Siska memang terkejut melihat betapa tampan dan kaya pria itu. Sorot mata Adrian sangat tajam dan sangat dingin. Tetapi aku tahu ada hal lain yang sedang dipikirkan Siska saat itu. Ayah langsung menerima tawaran Adrian tanpa bertanya sedikit pun tentang pendapat Siska. Adrian hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat sulit diartikan. Adrian meletakkan sebuah buku kontrak perjanjian di atas meja kaca. Ayah langsung mengambil pena dan menandatangani surat itu tanpa membaca detail nama dan semua isi halaman surat tersebut. Ayah terlalu senang dan lega karena terbebas dari ancaman penjara. Setelah Adrian pulang beserta para pengawalnya, ibu langsung memeluk Siska dengan sangat erat. Ibu menangis dan berkata bahwa Siska adalah pahlawan dan penyelamat keluarga kita. Ibu menyuruh Siska bersiap-siap untuk menjadi istri seorang miliarder nomor 1. Siska hanya membalas pelukan ibu dengan senyum yang sangat kaku. Malam harinya, saat aku sedang membuang sampah ke halaman belakang rumah, aku melihat Siska menangis di balkon kamarnya. Siska sedang menelepon seseorang secara sembunyi-sembunyi. Aku tahu pasti siapa yang sedang Siska telepon malam itu. Pria itu bernama Riko. Riko adalah pacar rahasia Siska. Riko bukan orang kaya dan tidak punya pekerjaan tetap. Riko hanya seorang pelukis jalanan yang tinggal di sebuah tempat kos kecil dan sempit di daerah Depok, Jawa Barat. Siska sangat mencintai Riko. Siska sama sekali tidak mau menikah dengan Adrian. Siska merasa Adrian adalah pria yang terlalu dingin, kaku, dan menakutkan. Tetapi di sisi lain, Siska juga sangat takut jika ayah benar-benar masuk penjara. Keluarga kami akan jatuh miskin dan kehilangan rumah mewah ini. Siska sangat membenci hidup miskin. Siska sangat memuja kemewahan dan fasilitas hidup yang enak. Jadi, Siska memutuskan untuk berpura-pura setuju dengan rencana pernikahan itu di depan ayah dan ibu. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sangat cepat dan sangat mewah. Ayah menyewa sebuah gedung hotel bintang 5 paling mahal dan paling besar di Jakarta Pusat. Ayah mengundang 2.000 tamu. Semua tamu undangan adalah orang-orang dari kalangan atas. Ada pejabat kementerian, ada pengusaha kaya raya dari berbagai kota besar, dan ada banyak artis papan atas. Ayah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga Darmawan tidak jadi bangkrut. Ayah ingin pamer kepada dunia bahwa ayah akan memiliki menantu seorang Adrian yang sangat kaya dan berkuasa. Setiap hari rumah kami menjadi sangat sibuk dengan berbagai macam persiapan.
Siska sibuk mencoba berbagai macam gaun pengantin yang diimpor langsung dari luar negeri dengan harga miliaran rupiah. Ibu sibuk mengadakan rapat dengan pihak penyelenggara acara untuk memesan menu makanan paling mahal. Sedangkan aku hanya disuruh ibu untuk membereskan barang-barang milik Siska. Aku disuruh memasukkan pakaian-pakaian Siska ke dalam koper besar. Ibu menatapku dan berkata kepadaku dengan nada ketus, "Siska akan pindah ke rumah mewah Adrian setelah acara pernikahan selesai. Jadi kamu harus mengemasi semua barang Siska dengan rapi. Jangan sampai ada barang yang tertinggal karena itu akan membuat malu keluargamu." Aku melakukan semua perintah ibu dalam diam tanpa melawan. Aku tidak pernah protes sama sekali. Aku tahu betul posisiku di rumah ini. Aku hanya anak yang menumpang hidup di mata orang tuaku sendiri. Beberapa hari belakangan ini, aku sering melihat Siska melamun menatap layar telepon genggamnya. Siska sering mengirim pesan dengan raut wajah sangat panik kepada Riko. Suatu hari, aku sedang mengepel lantai di lorong lantai 2 dekat kamar Siska. Pintu kamar Siska sedikit terbuka. Aku mendengar Siska sedang berbicara dengan Riko melalui telepon dengan suara bergetar. Siska menangis dengan sangat keras. Siska memohon kepada Riko dan berkata bahwa Siska tidak sanggup menikah dengan pria yang sama sekali tidak dia cintai. Siska meminta Riko untuk segera datang dan membawanya pergi jauh dari rumah ini. Tetapi dari seberang telepon, aku mendengar samar-samar suara Riko yang sedang marah. Riko berkata dengan nada tinggi bahwa dia tidak punya uang untuk menghidupi Siska. Riko malah menyuruh Siska menikah saja dengan Adrian agar Siska bisa tetap menjadi orang kaya dan nantinya bisa diam-diam membagikan uang Adrian kepada Riko. Mendengar jawaban Riko yang sangat egois itu, Siska menjadi sangat marah. Siska langsung melempar telepon genggamnya ke tembok dengan sangat keras sampai hancur berkeping-keping. Sejak kejadian melempar telepon itu, keadaan emosi Siska menjadi semakin tidak terkendali. Siska sering membentak dan memarahi para asisten rumah tangga tanpa alasan yang jelas. Siska sering melempar piring dan gelas ke lantai jika makanannya sedikit terlambat diantar ke meja makan. Tetapi ayah dan ibu selalu membela semua perbuatan kasar Siska. Ibu berkata Siska wajar bertingkah emosional seperti itu karena Siska sedang merasa stres berat menjelang hari pernikahannya. Ibu justru memanggilku dan menyuruhku untuk lebih sabar dan terus mengalah saat menghadapi kakakku. Ibu menunjuk wajahku dengan jarinya dan berkata, "Kamu harus bersyukur karena Siska mau mengorbankan hidupnya untuk keluarga kita. Jika bukan karena pengorbanan kakakku, kamu pasti sudah menjadi gelandangan kelaparan di pinggir jalan karena ayahmu bangkrut." Kata-kata ibu hari itu terasa sangat menyakitkan hatiku. Rasanya sangat sedih melihat ibu kandungku sendiri terus merendahkanku. Aku ingin berteriak dan menangis, tetapi air mataku sepertinya sudah kering. Aku hanya bisa menahan rasa sesak yang luar biasa di dadaku sendirian di dalam kamar sempitku. Ya Allah, tolong berikan aku kekuatan. Kenapa keluargaku sendiri bersikap sangat kejam kepadaku? Waktu terus berjalan cepat tanpa bisa dihentikan. Hari pernikahan yang sangat ditunggu-tunggu oleh ayah dan ibu itu semakin dekat. Semua surat undangan fisik sudah selesai disebarkan. Gedung hotel mewah sudah selesai dihias dengan puluhan ribu bunga mawar putih asli yang didatangkan khusus dari luar negeri. Berita tentang pernikahan besar antara Siska dan Adrian sudah masuk ke dalam berita stasiun televisi dan surat kabar ibu kota. Semua orang sibuk membicarakan betapa mewahnya pernikahan ini. Acara pernikahan ini disebut-sebut sebagai acara termewah dan paling megah tahun ini. Ayah terlihat sangat bangga dan wajahnya terus tersenyum. Ayah kembali berjalan dengan langkah tegap dan sombong. Ayah kembali bersikap angkuh kepada orang-orang di sekitarnya. Ayah merasa dirinya kembali berkuasa penuh karena di belakang ayah sekarang ada jaminan nama besar Adrian yang ditakuti banyak pengusaha lain. Tetapi, jauh di dalam lubuk hatiku, aku merasakan ada sesuatu yang sangat salah akan terjadi. Ada firasat buruk yang terus mengganggu pikiranku siang dan malam tanpa henti. 3 hari sebelum hari pernikahan, saat aku disuruh masuk untuk membersihkan kamar Siska,
aku melihat Siska sedang sibuk memisahkan perhiasan-perhiasan berlian miliknya ke dalam sebuah tas ransel kecil berwarna hitam. Siska juga terlihat mengambil uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak dari dalam laci rahasia meja riasnya. Saat aku memberanikan diri untuk bertanya tentang untuk apa Siska memasukkan perhiasan dan uang sebanyak itu ke dalam tas ransel, Siska langsung membalikkan badannya dan membentakku dengan suara yang sangat kasar. Siska menatapku dengan mata melotot marah dan menyuruhku untuk segera tutup mulut saat itu juga. Siska melarangku keras untuk ikut campur dalam urusannya. Siska menunjuk wajahku dan bilang dengan nada merendahkan bahwa itu adalah urusan orang kaya, dan aku yang miskin ini tidak perlu tahu apa-apa tentang urusannya. Mendengar bentakan kasar Siska, aku langsung terdiam dan menundukkan kepalaku dalam-dalam. Aku segera melanjutkan pekerjaanku membersihkan debu di meja Siska tanpa berani bicara lagi. Aku sama sekali tidak berani melaporkan kejadian mencurigakan ini kepada ibu atau ayah. Jika aku melapor, ibu pasti tidak akan mau percaya kepadaku. Ibu pasti akan memarahiku habis-habisan dan menuduhku iri serta ingin merusak hari kebahagiaan Siska. Jadi aku hanya memilih untuk mengunci mulutku rapat-rapat dan hanya berani mengamati gerak-gerik Siska dari kejauhan. Siska terlihat sangat gelisah dan ketakutan setiap hari. Setiap malam Siska tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Aku sering mendengar suara langkah kakinya berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya sepanjang malam. Hingga akhirnya, malam itu pun tiba. Malam tepat sebelum hari pernikahan besar itu diselenggarakan. Malam yang tadinya terasa biasa saja, akan menjadi malam di mana seluruh jalan hidupku akan hancur lebur dan berubah total selamanya. Malam itu, suasana rumah kami sangat sepi karena semua orang kelelahan setelah mengadakan acara kumpul keluarga besar dan makan malam bersama. Ayah dan ibu sudah masuk ke kamar mereka di lantai bawah dan tertidur lelap. Aku juga sudah berbaring di atas kasur tipisku dan sedang bersiap untuk memejamkan mata di kamarku yang letaknya dekat dengan area dapur belakang. Tiba-tiba, di tengah malam yang sangat sunyi dan dingin itu, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan turun dari arah tangga utama. Suara langkah kaki itu sangat pelan, persis seperti orang yang sedang berjalan mengendap-endap. Aku mulai merasa sangat curiga. Aku perlahan bangun dari kasurku dan membuka sedikit celah pintu kamarku. Dari balik celah pintu itu, aku melihat bayangan Siska sedang berjalan mengendap-endap menuju arah pintu utama rumah. Siska terlihat memakai jaket tebal berwarna hitam dan memakai sebuah topi menutupi kepalanya. Di tangan kanannya, Siska sedang menarik sebuah koper hitam berukuran sedang. Tas ransel kecil yang kulihat kemarin berisi penuh perhiasan mahal dan uang tunai itu juga sudah menempel erat di punggungnya. Jantungku seketika berdetak sangat kencang. Tanganku bergetar memegang gagang pintu kamar. Aku terus melihat Siska yang sedang membuka kunci pintu utama rumah dengan gerakan sangat lambat dan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan ayah dan ibu. Setelah pintu utama itu terbuka, Siska menoleh sebentar ke arah dalam rumah dengan tatapan mata yang sangat dingin. Lalu Siska bergegas berlari cepat menembus kegelapan malam, pergi meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Aku berdiri diam kaku di balik pintu kamarku. Tubuhku terasa sangat kaku melihat bayangan kakakku menghilang di balik pintu depan rumah. Aku ingin berteriak dan membangunkan seluruh orang yang ada di dalam rumah ini, tetapi bibirku seolah terkunci rapat. Setelah beberapa menit terdiam dalam ketakutan yang luar biasa, aku akhirnya memberanikan diri untuk melangkah keluar. Aku berlari menaiki anak tangga menuju lantai 2 dan langsung masuk ke dalam kamar Siska. Pintu kamar Siska ternyata tidak dikunci. Saat aku mendorong pintu kayu jati itu lebar-lebar, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahku. Aku melihat kondisi kamar Siska yang biasanya sangat rapi kini sudah sangat berantakan seperti kapal pecah. Pintu lemari pakaian Siska yang terbuat dari kaca terbuka lebar. Seluruh baju mahal dan tas bermerek milik Siska berserakan di atas lantai. Laci meja rias tempat Siska biasa menyimpan perhiasan emas dan uang tunai juga sudah kosong melompong.
Siska benar-benar membawa kabur seluruh barang berharganya malam ini. Di atas kasur Siska yang luas dan empuk, aku melihat ada sepucuk kertas surat yang diletakkan tepat di tengah-tengah bantal putih. Tanganku bergetar sangat hebat saat aku mengambil kertas surat itu. Aku membaca tulisan tangan Siska dengan napas yang menderu cepat. Di dalam surat itu Siska menulis, "Ayah dan Ibu, maafkan Siska karena Siska harus pergi malam ini juga. Siska sama sekali tidak mau menikah dengan pria yang dingin dan menakutkan seperti Adrian. Siska ingin hidup bebas di luar sana. Kalau ayah dan ibu takut dimasukkan ke penjara karena hutang perusahaan yang sangat besar, suruh saja Naya yang menikah dengan Adrian besok pagi. Naya saja yang menggantikan posisi Siska memakai gaun pengantin itu. Naya itu toh tidak punya masa depan apa-apa. Jadi Naya sangat pantas dikorbankan untuk membalas budi karena selama ini ayah dan ibu sudah berbaik hati memberikan makan kepada Naya." Membaca kalimat terakhir di surat itu, aku langsung menangis terseduh-seduh. Dadaku terasa sangat sesak dan sakit. Kakakku sendiri dengan sangat tega menyuruh orang tuaku untuk menumbalkan diriku demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung membawa surat itu dan berlari turun kembali ke lantai bawah. Aku menggedor pintu kamar ayah dan ibu dengan sangat keras. Aku berteriak memanggil ayah dan ibu berulang kali dengan suara panik. Ayah membuka pintu dengan wajah yang sangat marah karena waktu tidurnya diganggu. Ibu juga keluar dari kamar dengan wajah mengantuk dan rambut berantakan. Ayah membentakku dan bertanya ada urusan, apa aku berani membuat keributan di tengah malam buta seperti ini? Aku tidak menjawab dengan kata-kata, aku langsung menyerahkan kertas surat milik Siska itu ke tangan ayah. Ayah merebut kertas itu dengan kasar, lantas membacanya di bawah cahaya lampu lorong. Mata ayah langsung melotot lebar. Ayah terkesiap lantas berlari masuk ke dalam kamar untuk mengambil telepon genggamnya. Ayah segera menelepon komandan petugas keamanan pribadi keluarga kami. Ayah berteriak dengan sangat kencang menyuruh mereka seluruhnya menyebar ke seluruh penjuru kota Jakarta malam ini juga. Cari Siska sekarang juga. Geledah seluruh area Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Periksa seluruh jadwal keberangkatan pesawat. Kirim juga orang ke stasiun Gambir dan terminal bus. Kalau kalian mendapati anak sialan itu, seret dia pulang ke rumah ini dalam keadaan hidup atau mati. Begitu teriak ayah dengan suara yang menggelegar sampai membuat kaca jendela rumah kami bergetar. Ayah mondar-mandir di ruang depan rumah kami seperti orang gila. Tangan ayah terus menghantam-hantam kepalanya sendiri karena merasa sangat stres. Urat-urat di leher ayah sampai terlihat menonjol keluar. Namun sayangnya, seluruh usaha pencarian yang dilakukan oleh para penjaga keamanan kami berakhir dengan kegagalan total. Komandan penjaga keamanan menelepon kembali dan melaporkan bahwa Siska sama sekali tidak didapati di bandara maupun di stasiun kereta api. Siska sepertinya sudah merencanakan pelarian ini dengan sangat matang sejak jauh-jauh hari bersama kekasih miskinnya itu. Mendengar laporan kegagalan itu, ayah langsung membanting telepon genggamnya ke lantai marmer rumah kami sampai hancur berkeping-keping. Ibu yang sejak tadi duduk di sofa ruang depan langsung menjerit histeris memecah kesunyian malam. Ibu menghantam-hantam dadanya sendiri berulang kali. Wajah ibu menjadi sangat pucat pasi dan napasnya tersengal-sengal. Tiba-tiba tubuh ibu terjatuh ke lantai dan ibu kehilangan kesadarannya. Ibu pingsan. Aku sangat panik dan mencoba menolong ibu. Tetapi ayah mendorong tubuhku dengan sangat kasar sampai aku jatuh terbentur ujung meja kayu yang tajam. Ayah berteriak memanggil para pelayan untuk membawa ibu ke kamar. Aku sangat ketakutan melihat kondisi ibu. Aku bahkan berpikir ibu bisa jadi harus segera dibawa ke ruang perawatan intensif atau ICU di rumah sakit karena wajahnya sudah sangat membiru. Tetapi setelah pelayan mengoleskan minyak kayu putih dan memberikan bantuan pernapasan, ibu perlahan-lahan membuka matanya kembali. Baru saja ibu sadar dari pingsannya, mata ibu langsung mencari keberadaanku. Ibu bangun dan berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Tanpa berkata apa-apa, tangan ibu langsung melayang keras ke arah wajahku. Plak!
Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kiriku. Rasa perih dan panas langsung menjalar di seluruh wajahku. Ujung bibirku sampai mengeluarkan sedikit darah segar. Ibu menunjuk tepat di depan hidungku sambil berteriak dengan sangat kencang. Ibu menyalahkanku atas segala hal buruk yang terjadi malam ini. Dasar anak tidak berguna, kenapa kamu tidak menghentikan kakakku? Kenapa kamu diam saja melihat kakakku kabur membawa koper dari rumah ini? Kamu sengaja membiarkan kakakku pergi supaya keluarga kita hancur berantakan ya? Begitu teriak ibu kepadaku dengan air mata berlinang. Aku mencoba membela diri dan menjelaskan bahwa aku baru menyadari Siska kabur saat dia sudah berada di luar pintu, tetapi ibu sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku. Ibu malah menangis sangat keras dan terus mengutuk hari kelahiranku ke dunia ini. Mendengar perkataan ibu yang sangat kejam itu, hatiku terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum tajam. Aku hanya bisa menangis, dia menahan rasa sakit di pipiku dan di hatiku. Di tengah situasi yang sangat kacau balau itu, ayah tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai. Ayah merangkak mendekatiku dan langsung memeluk kedua kakiku dengan erat. Ini adalah pertama kalinya seumur hidupku ayah menyentuh tubuhku. Tetapi sentuhan ini bukan sentuhan kasih sayang, melainkan sentuhan orang yang sedang sangat ketakutan dan putus asa. Ayah menangis meraung-raung di depan kakiku layaknya anak kecil. Ayah meminta dan berkata, "Naya anakku, tolong selamatkan ayah Naya. Kalau acara akad nikah ini sampai batal dilaksanakan besok pagi, keluarga kita akan tamat riwayatnya. Adrian pasti akan langsung menarik seluruh uangnya kembali dan ayah pasti akan langsung ditangkap polisi hari ini juga. Ayah tidak mau mati membusuk di dalam penjara Naya. Tolong kamu pakai gaun pengantin milik kakakku. Tolong kamu gantikan posisi kakakku untuk hari ini saja di atas panggung pernikahan." Mendengar permintaan ayah yang sangat tidak masuk akal itu, aku langsung menggelengkan kepalaku dengan kuat. Aku melangkah mundur dan mencoba melepaskan kakiku dari pelukan ayah. Aku berkata sambil menangis keras, "Aku tidak mau ayah. Aku tidak mau menikah dengan pria yang sama sekali tidak aku kenal. Aku tidak mau dijadikan tumbal untuk menutupi kejahatan kakak Siska. Aku tidak mau ayah." Namun, penolakanku justru membuat situasi menjadi semakin mengerikan. Ibu yang melihatku menolak permintaan, ayah langsung berdiri dan berlari ke arah kamar mandi. Ibu keluar membawa sebotol cairan pembersih lantai berbahan kimia keras yang sangat beracun. Ibu membuka tutup botol itu dan menempelkannya ke bibirnya. Ibu menatapku dengan mata yang sangat merah lantas berteriak nyalang, "Kalau kamu tidak mau memakai gaun pengantin itu dan menggantikan Siska, ibu akan meminum racun ini sekarang juga di depan matamu Naya. Ibu lebih baik mati bunuh diri sekarang daripada harus melihat ayahmu di penjara dan keluarga kita menjadi gembel miskin yang hidup mengemis di jalanan. Apakah kamu mau melihat ibumu mati hari ini juga karena keegoisanmu?" Aku sangat terkejut dan gemetar ketakutan melihat aksi nekat ibu. Ayah terus bersujud di kakiku sambil meminta berulang kali. Sedangkan ibu sudah bersiap menelan racun kimia pembunuh itu. Di saat itulah aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak memiliki pilihan hidup lain. Aku hanyalah boneka hidup yang harus selalu menuruti keinginan orang tuaku. Dengan hati yang hancur lebur berkeping-keping dan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipiku, aku akhirnya menganggukkan kepalaku secara perlahan. Aku menerima nasibku yang sangat kelam ini. Aku rela mengorbankan kebebasanku demi menyelamatkan nyawa kedua orang tuaku. Pagi hari telah tiba. Matahari perlahan beranjak naik menerangi kemegahan kota Jakarta. Kami seluruhnya bergegas pergi meninggalkan rumah di kawasan Menteng menuju sebuah hotel bintang 5 yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Hotel raksasa itu adalah tempat di mana acara besar akan dilaksanakan. Saat kami sampai di ruangan rias pengantin, para penata rias sangat kebingungan karena Siska tidak ada di sana. Ayah langsung berbohong dengan suara tegas tanpa ragu sedikit pun. Ayah mengatakan bahwa wajah Siska tiba-tiba mengalami alergi yang sangat parah sehingga wajahnya tidak boleh dilihat oleh siapapun.
Ayah lantas menarik tanganku dengan kasar dan mendorongku ke depan kaca rias yang terang benderang. Ayah menyuruh para penata rias itu untuk memakaikan gaun pengantin milik Siska ke tubuhku. Ayah beralasan bahwa Siska meminta adik perempuannya untuk menggantikan posisinya berdiri di aula sementara waktu. Para penata rias itu tidak berani membantah ucapan ayah, karena ayah adalah orang yang membayar mereka dengan harga sangat mahal. Mereka bergerak cepat memakaikan gaun berwarna putih bersih itu ke tubuhku. Gaun itu memiliki banyak hiasan berlian asli yang bersinar sangat berkilauan. Namun saat dikenakan di badanku, gaun itu sangat besar dan sangat longgar. Bagian dada dan pinggang gaun itu turun ke bawah karena tidak pas saat menempel di badanku. Tubuh Siska jauh lebih tinggi dan lebih berisi daripada tubuhku yang sangat kurus akibat sering kurang makan dan kelelahan bekerja mengurus rumah setiap hari. Penata rias harus memanggil 3 orang asistennya untuk membantu menggunakan puluhan peniti besi. Mereka melipat dan menjepit bagian belakang gaun itu rapat-rapat agar gaunnya tidak merosot jatuh dari tubuhku. Setelah gaun itu terpasang dengan susah payah, mereka mendudukkan aku di kursi rias. Mereka tidak memakaikan riasan wajah yang terlalu tebal kepadaku, karena ayah memberikan perintah yang sangat ketat. Ayah menyuruh mereka untuk menutupi seluruh bagian kepalaku, wajahku, sampai leherku menggunakan kain kerudung pengantin yang sangat tebal dan berlapis-lapis. Ayah tidak mau ada satupun tamu undangan penting dari kalangan pejabat negara atau wartawan televisi yang mengenali wajahku saat aku berjalan masuk ke dalam ruangan acara nanti. Kain kerudung itu terasa sangat berat dan sangat panas di kepalaku. Pandangan mataku terhalang oleh kain putih yang bertumpuk tebal. Aku seperti orang buta yang tidak bisa melihat jalan di depanku dengan jelas. Aku menatap pantulan diriku sendiri di dalam cermin besar yang ada di ruangan rias hotel itu. Aku melihat seorang perempuan kurus yang tenggelam di dalam gaun mewah yang sangat kebesaran. Perempuan di dalam cermin itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita yang sedang berbahagia, melainkan terlihat seperti seorang narapidana yang sedang antri menunggu waktu hukuman matinya tiba. Tidak ada senyum sedikit pun di wajahku. Mataku sangat bengkak dan memerah karena aku sudah menangis tanpa henti sejak semalam. Aku menarik napas panjang lantas mengembuskannya dengan sangat berat. Ya Allah! Apakah ini memang jalan kehidupan yang harus aku lewati dengan penuh rasa sakit? Aku menutup kedua mataku erat-erat dan membayangkan wajah dingin Adrian. Pria yang sebentar lagi akan menjadi suamiku secara paksa tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Pria berkuasa yang sama sekali tidak tahu bahwa perempuan malang yang ada di balik kerudung tebal ini bukanlah Siska, perempuan cantik jelita yang dia minta langsung dari ayahku. Aku sangat takut dan terus menggigit bibirku bagian dalam. Aku membayangkan hal paling mengerikan apa yang akan dilakukan Adrian kepadaku nanti. Jika Adrian menyadari bahwa keluargaku telah berani menipu dirinya di depan ribuan tamu undangan penting hari ini. Jantungku berdetak sangat kencang, tanganku berkeringat dingin, dan perutku terasa sangat sakit melilit. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari pintu ruangan rias. Seorang petugas acara masuk dan berkata dengan suara lantang bahwa acara akan segera dilaksanakan dan pengantin wanita harus segera bersiap berjalan menuju ruangan aula paling besar. Pintu ruangan rias terbuka lebar. 2 orang petugas acara perempuan berbaju hitam segera memegang lengan kanan dan lengan kiriku. Mereka menuntunku untuk berdiri dari kursi. Aku berjalan sangat pelan karena gaun ini sangat berat dan ujungnya menyapu lantai. Sepatu hak tinggi yang dipinjamkan kepadaku juga kebesaran, membuatku harus menyeret langkah kakiku agar sepatunya tidak terlepas. Setiap kali aku melangkah, ujung peniti yang digunakan untuk menjepit gaun ini di bagian punggungku menusuk-nusuk kulitku. Rasanya sangat perih. Tetapi rasa perih di kulitku itu tidak sebanding dengan rasa takut yang menguasai seluruh isi kepalaku. Aku terus menunduk sambil melihat ke arah lantai karpet hotel yang tebal. Kami berjalan melewati lorong panjang hotel di kawasan Senayan, Jakarta Selatan ini. Hawa dingin dari pendingin ruangan sangat terasa menembus kulitku. Dari kejauhan,
Aku sudah bisa mendengar suara riuh ratusan orang yang sedang berbicara di dalam ruangan utama. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara yang sangat besar. Pembawa acara itu menyebutkan nama keluarga besarku dan nama keluarga besar Adrian dengan nada yang sangat bangga. Jantungku berdetak semakin tidak karuan. Kakiku rasanya seperti berubah menjadi agar-agar yang sangat lembek. Aku hampir saja terjatuh jika dua orang petugas acara itu tidak memegang lenganku dengan kuat. Ayah tiba-tiba muncul dari arah depan dan langsung mengambil alih posisiku. Ayah memegang lengan kananku dengan cengkeraman jari yang sangat keras. Cengkeraman ayah terasa sangat menyakitkan sampai membuat tulang lenganku terasa mau patah. Ayah berbisik tepat di sebelah telingaku dengan suara desisan yang sangat mengancam. Ayah menyuruhku untuk berjalan tegak dan jangan sampai membuat gerakan yang mencurigakan. Ayah mengancam jika aku sampai membuat kekacauan hari ini, ayah sendiri yang akan menghabisi nyawaku hari ini juga. Aku mengangguk pelan dengan tubuh gemetar hebat. Ayah kemudian menarik tanganku dan kami mulai melangkah memasuki ruangan aula paling besar di hotel tersebut. Saat pintu raksasa berwarna emas itu dibuka lebar, kilatan cahaya lampu dari ratusan kamera wartawan langsung menyambar ke arahku dari segala penjuru ruangan. Walaupun pandanganku terhalang oleh kain kerudung berlapis-lapis, cahaya kilat kamera itu tetap terasa sangat menyilaukan mata. Ruangan itu sangat luas dan dipenuhi oleh ribuan tamu undangan. Mereka semua memakai jas mahal dan gaun mewah. Mereka bertepuk tangan dengan sangat meriah saat melihatku masuk bersama ayah. Mereka semua berpikir bahwa wanita yang sedang berjalan dengan gaun megah ini adalah Siska, perempuan cantik yang sangat beruntung karena berhasil mendapatkan hati seorang pengusaha nomor 1 di negara ini. Di ujung karpet merah yang terbentang panjang, terdapat sebuah panggung pelaminan yang dihias dengan sangat mewah. Di depan panggung pelaminan itu, ada sebuah meja kayu yang sudah dihiasi bunga mawar putih. Di sanalah prosesi akad nikah akan dilaksanakan. Dan di sana juga, berdiri seorang pria berbadan tinggi tegap memakai setelan jas pengantin berwarna hitam pekat. Pria itu adalah Adrian. Meskipun jarak kami masih cukup jauh, aku bisa merasakan aura permusuhan dan ketegasan yang sangat kuat memancar dari tubuh pria itu. Adrian berdiri dengan punggung sangat tegak. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Adrian menatap lurus ke arahku dengan tatapan mata yang setajam pisau. Adrian terlihat seperti seorang penguasa yang sedang menunggu mangsanya datang. Aku melangkah mendekati meja akad nikah itu dengan napas yang semakin sesak. Ayah mendudukkan aku di sebuah kursi empuk, tepat di sebelah kiri Adrian. Bau parfum Adrian yang beraroma kayu dan rempah langsung tercium oleh hidungku. Wanginya sangat tajam dan kuat. Penghulu agama yang memakai jas rapi dan peci hitam sudah duduk di seberang meja. Petugas pencatat pernikahan juga sudah menyiapkan buku nikah di atas meja. Ayah duduk di sebelah kanan penghulu. Ayah akan bertindak sebagai wali yang menikahkanku secara langsung. Suasana di dalam ruangan aula raksasa itu mendadak menjadi sangat sunyi senyap. Semua orang menahan napas dan fokus melihat ke arah meja kami. Penghulu mulai membacakan syarat dan ketentuan pernikahan. Setelah itu, penghulu meminta ayah untuk menjabat tangan Adrian. Ayah mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar, dan Adrian membalas jabatan tangan ayah dengan sangat mantap. Ayah kemudian mengucapkan kalimat penyerahan dengan suara yang lantang agar terdengar oleh semua orang di ruangan itu melalui mikrofon. Ayah menyebutkan nama yang membuat sekujur tubuhku terasa membeku. Ayah tidak menyebut nama Kanaya. Ayah dengan sengaja dan sangat jelas menyebut nama Siska sebagai pengantin wanita yang dinikahkan hari ini. Ya Allah, ayah benar-benar melakukan penipuan identitas yang sangat besar di depan semua orang dan di hadapan hukum negara. Setelah ayah selesai berbicara, Adrian langsung membalas ucapan ayah dalam satu tarikan napas tanpa ragu sedikit pun. Suara Adrian sangat berat, dalam, dan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Adrian mengucapkan bahwa dirinya menerima pernikahan ini dengan mas kawin yang dibayar tunai.
Semua saksi yang duduk di sekitar meja langsung serempak berteriak kata sah dengan sangat keras. Alhamdulillah, ucap penghulu yang memimpin doa. Kata sah itu terdengar seperti suara palu hakim yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadaku. Mulai detik ini, aku sudah sah menjadi istri dari seorang pria asing yang sangat menakutkan ini. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Air mata menetes deras dari kedua mataku membasahi pipiku di balik kerudung tebal ini. Aku menangis dalam diam sampai bahuku bergetar. Adrian yang duduk di sebelahku menoleh sedikit ke arahku saat melihat bahuku bergetar, tetapi Adrian tidak mengatakan apa-apa. Acara kemudian dilanjutkan dengan pesta perayaan. Aku dipapah untuk naik ke atas panggung pelaminan dan berdiri di sana selama berjam-jam lamanya. Ribuan tamu undangan bergantian naik ke atas panggung untuk bersalaman dan memberikan ucapan selamat. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku kepada setiap tamu yang datang. Tanganku terus menyembunyikan ukuran bajuku yang kebesaran agar tidak terlihat aneh. Adrian berdiri di sebelahku dengan wajah sangat datar. Adrian sama sekali tidak tersenyum kepada tamu-tamu itu. Adrian hanya menyalami mereka dengan wajah dingin. Sepanjang acara itu berlangsung, aku tidak makan dan tidak minum sama sekali. Perutku sangat lapar dan tenggorokanku sangat kering, tetapi aku tidak berani membuka kerudung tebalku ini. Aku terus menahan rasa sakit akibat peniti yang menusuk punggungku dan sepatu yang menyiksa kakiku. Malam hari akhirnya tiba. Pesta pernikahan yang sangat panjang dan melelahkan itu akhirnya selesai. Petugas hotel membawa kami menuju kamar pengantin yang berada di lantai paling atas hotel mewah ini. Kamar pengantin itu memiliki ukuran yang sangat besar, melebihi ukuran rumah biasa. Ada ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur yang sangat luas dengan pemandangan lampu kota Jakarta dari kaca jendela yang sangat besar. Pelayan hotel membukakan pintu untuk kami lalu mereka menunduk hormat dan pergi meninggalkan kami berdua. Pintu kamar tertutup dengan suara klik yang sangat jelas. Mengunci aku dan Adrian di dalam ruangan tertutup ini hanya berdua saja. Adrian melepas jas hitamnya dan melemparkannya ke atas sofa dengan gerakan kasar. Adrian berjalan mendekati meja bar kecil di sudut ruangan dan menuangkan air putih ke dalam gelas kaca. Adrian meminum air itu sampai habis dalam satu tegukan. Sementara aku masih berdiri kaku di dekat pintu masuk. Tubuhku bergetar hebat sampai gigiku beradu menimbulkan suara gemeretak pelan. Aku tidak berani melangkah maju sedikit pun. Aku menundukkan kepalaku sangat dalam. Adrian meletakkan gelas kacanya dengan suara bantingan yang lumayan keras. Adrian kemudian membalikkan badannya dan menatap ke arahku. Langkah kaki Adrian terdengar sangat berat dan tegas saat dia berjalan mendekatiku. Tap, tap, tap. Suara sepatu kulit milik Adrian bergesekan dengan lantai kayu kamar itu membuat nyaliku semakin menciut. Adrian berhenti tepat di depanku. Jarak ujung sepatu kami hanya terpisah beberapa sentimeter saja. Aku bisa merasakan napas Adrian berhembus di atas kepalaku. Tinggi badanku hanya sebatas dada pria ini. Adrian mengangkat tangan kanannya secara perlahan. Jari-jari tangan Adrian yang besar dan panjang mulai menyentuh ujung kain kerudung pengantin yang menutupi wajahku sedari pagi tadi. Waktunya telah tiba. Inilah saat yang paling aku takuti. Adrian akan segera membuka kain kerudung ini dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang ada di depannya bukanlah Siska. Adrian akan menyadari bahwa keluarga Darmawan telah berani menipu dirinya dan mempermalukannya. Pikiranku menjadi sangat liar membayangkan kemarahan besar yang akan segera meledak. Aku langsung memejamkan kedua mataku rapat-rapat. Tanganku meremas kuat bagian depan gaun pengantinku. Aku bersiap menerima bentakan keras, bersiap menerima pukulan, bersiap diusir keluar dari hotel ini dengan cara tidak hormat, atau bahkan dibunuh malam ini juga karena sudah berani mempermainkan orang nomor satu yang sangat berkuasa ini. Jari-jari Adrian perlahan menarik kain tebal itu ke arah atas. Cahaya lampu kamar yang terang benderang langsung mengenai wajahku yang seharian ini berada di dalam kegelapan kain kerudung.
Udara dingin ruangan seketika menyentuh permukaan kulit wajahku. Kain penutup itu sepenuhnya lepas dari kepalaku dan jatuh menumpuk di atas pundakku. Aku masih terus menutup kedua mataku tanpa berani membukanya sedikit pun. Nafasku tertahan di tenggorokan. Jantungku berdetak seakan mau meledak keluar dari dadaku. Aku menunggu Adrian berteriak murka dan mencekik leherku detik ini juga. Tiba-tiba, suara bariton Adrian terdengar memecah keheningan yang sangat menegangkan ini. Terdengar suara Adrian memanggil namaku. "Buka matamu, Kanaya." Mendengar perintah itu, tubuhku semakin gemetar dan aku tidak punya pilihan lain. Aku mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang aku miliki dan mulai membuka kelopak mataku secara perlahan-lahan. Aku menatap langsung ke arah mata tajam milik Adrian yang sedang berdiri tegap menjulang di hadapanku. Aku langsung menangis dan berbicara dengan suara yang sangat bergetar ketakutan. "Maafkan saya, Tuan. Tolong ampuni saya. Kakak saya Siska kabur membawa semua uang dan perhiasan tadi malam. Saya dipaksa memakai gaun ini dan disuruh menggantikannya hari ini. Tolong jangan masukkan ayah saya ke penjara, Tuan. Tolong jangan sakiti saya." Air mataku tumpah membasahi wajahku tanpa bisa aku hentikan. Aku sudah bersiap jika tiba-tiba tangan besar pria ini melayang ke arah wajahku untuk menamparku dengan sangat keras. Namun kejadian selanjutnya justru membuat seluruh aliran darah di tubuhku berhenti mengalir. Adrian sama sekali tidak berteriak marah. Adrian sama sekali tidak memukulku atau mengusirku keluar dari ruangan. Pria itu justru melakukan tindakan yang membuat akal sehatku tidak bisa bekerja. Adrian mengangkat tangan kanannya dan meletakkan dua jari tangannya tepat di bawah daguku. Pria itu perlahan menaikkan daguku agar aku mendongak dan menatap tepat ke arah kedua matanya. Untuk pertama kalinya sejak pria ini datang ke rumahku, Adrian menarik sudut bibirnya dan memberikan sebuah senyuman tipis ke arah wajahku. Senyuman yang sangat tidak bisa aku pahami maknanya. Adrian mendekatkan wajahnya ke arah telingaku, lantas berbisik dengan suara rendah dan sangat tenang. Suara Adrian sama sekali tidak terdengar marah atau terkejut. Pria itu berbisik pelan kepadaku. "Aku tahu, Kanaya. Aku sudah tahu kalau kakakku itu akan kabur malam tadi. Karena aku sendiri yang menyuruh orang untuk mengurus kepindahan pacar miskinnya itu ke luar negeri. Sehingga kakakku terpancing untuk ikut kabur bersama pacarnya." Mendengar kalimat dari mulut suamiku itu, kedua mataku langsung membelalak sangat lebar. Tubuhku terasa sangat kaku seperti disambar petir. Otakku sama sekali tidak bisa mencerna apa yang baru saja aku dengar. Adrian sudah tahu Siska akan kabur. Adrian sendiri yang merencanakan semua pelarian ini. Berarti pernikahan pengganti ini bukanlah sebuah kebetulan sama sekali. Aku menatap wajah suamiku dengan mulut terbuka lebar dan napas yang terputus-putus. Jantungku berdegup sangat kencang karena tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan mataku saat ini. Kenapa pria ini sengaja menjebak keluargaku? Kenapa pria ini repot-repot membiarkan dirinya ditipu di depan ribuan orang hanya untuk bisa menikah denganku? Apa maksud dari semua rencana gila ini? Aku sama sekali tidak mengerti apapun. Aku mencoba membuka mulutku untuk bertanya, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Adrian hanya diam, sambil terus memberikan tatapan mata yang sangat lekat kepadaku. Tatapan mata Adrian yang tajam itu seolah sedang menelanjangi seluruh pikiranku dan menyimpan sebuah rahasia gelap yang sangat besar tentang hidupku. Aku hanya bisa mematung diam di tempatku berdiri dengan ribuan tanda tanya besar yang terus berputar di kepalaku. Aku terus menggigit bibir bawahku dengan sangat keras menahan tangis kebingungan. Aku menatap wajah Adrian dengan tatapan yang sangat kosong. Mulutku masih terbuka sedikit karena merasa sangat terkejut. Pikiranku sama sekali tidak bisa memproses kalimat yang baru saja keluar dari mulut pria berkuasa di depanku ini. Adrian mengetahui rencana pelarian Siska. Adrian bahkan memfasilitasi kepergian Rico agar Siska ikut kabur bersamanya. Kenapa Adrian bersusah payah melakukan semua rencana ini? Aku memundurkan langkahku perlahan,
dan mencoba menjaga jarak aman dari Adrian. Tubuhku masih bergetar ketakutan. Aku bertanya dengan suara yang sangat pelan dan bergetar. Kenapa Tuan melakukan semua ini kepadaku? Apa salah keluargaku sampai Tuan sengaja menjebak kami seperti ini? Dan kenapa harus aku yang menjadi sasaran semua rencana rumit ini? Adrian menarik napas panjang. Pria itu berjalan perlahan menuju sofa yang terbuat dari bahan kulit tebal di tengah kamar tidur kami lantas duduk di sana. Adrian menepuk ruang kosong di sebelahnya dan memberikan isyarat dengan tangannya agar aku ikut duduk menemani dirinya. Kakiku melangkah dengan sangat berat, tetapi aku menuruti perintahnya karena aku tidak punya keberanian untuk melawan. Aku duduk di ujung sofa dan sengaja memberi jarak yang cukup jauh dari tubuh tinggi pria itu. Adrian menatapku lekat-lekat. Lalu pria itu mulai menceritakan sebuah rahasia besar yang selama ini dia simpan rapat-rapat sendirian. Adrian bertanya kepadaku dengan suara yang sangat tenang. "Kanaya, apakah kamu ingat sebuah kejadian 3 tahun yang lalu di kawasan jalan raya yang sangat sepi di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat? Apakah kamu ingat pada malam saat hujan turun sangat deras? Kamu menemukan sebuah mobil hitam mewah yang hancur karena menabrak pohon besar di pinggir jalan dekat tepi jurang." Mendengar pertanyaan mendadak dari Adrian itu, ingatanku langsung ditarik mundur ke sebuah kejadian kelam 3 tahun lalu. Saat itu aku sedang ikut rombongan asisten rumah tangga berbelanja bahan makanan bulanan ke sebuah pasar malam di Lembang, Bandung. Karena aku sibuk membawa banyak barang belanjaan, aku tertinggal dari rombongan dan harus berjalan kaki sendirian menembus hujan deras. Di tengah jalan aspal yang gelap gulita dan sangat sepi, aku melihat sebuah mobil yang ringsek parah. Aku membuang belanjaanku dan berlari mendekati mobil itu. Aku menemukan seorang pria bersimbah darah di kursi pengemudi. Wajah pria itu dipenuhi luka dan kedua matanya tertutup rapat. Pria itu kehabisan banyak darah dan hampir tidak bernapas. Aku sangat panik hari itu. Aku terus berteriak meminta tolong dan akhirnya aku berhasil menghentikan sebuah mobil pengangkut barang yang sedang lewat. Kami membawa pria malang itu ke rumah sakit paling dekat. Pria itu langsung dimasukkan ke ruang ICU karena kondisinya sangat kritis dan mendekati kematian. Dokter membebat seluruh bagian mata dan kepala pria itu dengan perban yang sangat tebal, karena ada banyak pecahan kaca jendela mobil yang mengenai area matanya. Pria itu mengalami kebutaan sementara akibat luka tersebut. Karena tidak ada identitas keluarga yang bisa dihubungi pada malam kejadian itu, aku memutuskan untuk diam di rumah sakit dan menjaga pria itu sendirian. Selama 1 minggu penuh, aku duduk menemani pria itu di samping ranjang perawatannya di ruang ICU. Aku menyuapkan makanan cair pelan-pelan, aku mengganti air minumnya setiap pagi, dan setiap malam aku selalu membacakan cerita pendek dari buku bekas yang selalu aku bawa di dalam tasku, agar pria itu tidak merasa kesepian di tengah kegelapan matanya. Pria itu tidak pernah melihat wajahku sama sekali karena matanya masih ditutup perban tebal. Pria itu hanya bisa mendengar suaraku. Hingga pada hari ke-7, pihak perawat rumah sakit memberitahukan kepadaku bahwa keluarga pria itu sudah berhasil dihubungi dan mereka akan segera datang menjemput siang itu juga. Karena aku sangat takut dimarahi oleh ibu dan ayahku karena menghilang dari rumah selama 1 minggu penuh tanpa izin, aku memutuskan untuk berlari pergi diam-diam dari rumah sakit sebelum keluarga pria itu tiba dan sebelum perban matanya sempat dibuka oleh dokter. Aku berlari keluar terburu-buru sampai aku sama sekali tidak sadar bahwa jepit rambut plastik milikku yang berwarna merah terang tertinggal di atas meja kaca di samping ranjang perawatan rumah sakit itu. Aku menatap Adrian dengan kedua mata yang terbelalak. Aku menunjuk ke arah wajah pria itu menggunakan jariku sambil bertanya secara terbata-bata. "Jadi, pria yang ada di dalam mobil hancur itu, pria yang wajahnya dibalut perban tebal selama 1 minggu itu, apakah pria malang itu adalah Tuan?" Adrian menganggukkan kepalanya dengan sangat tegas. Adrian kemudian merogoh saku bagian dalam jas hitamnya yang sejak tadi tergeletak di atas sandaran sofa. Adrian mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam saku tersebut. Benda kecil itu adalah sebuah jepit rambut plastik berwarna merah yang sudah terlihat usang dan kusam.
Itu benar-benar jepit rambut murahan milikku yang hilang secara tidak sengaja 3 tahun lalu. Adrian memegang tanganku dan meletakkan jepit rambut merah itu tepat di atas telapak tanganku dengan gerakan yang sangat hati-hati. Adrian kembali melanjutkan ceritanya kepadaku. Adrian berkata, setelah mataku sembuh total dan dokter membuka semua perban di wajahku, hal pertama yang aku lakukan adalah mencari tahu siapa nama gadis yang sudah menyelamatkan nyawaku dan mau merawatku tanpa pamrih selama seminggu penuh di ruang ICU. Gadis yang suaranya selalu menemani masa-masa paling gelap dalam hidupku. Penyelidikan panjang yang dilakukan oleh anak buahku membawaku kepada alamat rumah keluarga Darmawan. Aku datang langsung ke rumah ayahmu secara diam-diam untuk mencari tahu. Tetapi saat aku mencoba bertanya tentang kejadian di Lembang, Bandung kepada pihak keluarga Darmawan, kakak Siska yang saat itu kebetulan mendengar ceritaku langsung maju ke depanku dan mengaku bahwa dialah gadis penolong itu. Siska mengklaim secara sepihak bahwa jepit rambut merah ini adalah miliknya yang tertinggal. Aku mengernyitkan dahiku mendengar tingkat kelicikan Siska. Kakakku memang selalu bertindak cepat untuk mengambil keuntungan jika berhadapan dengan orang-orang kaya dan pengusaha sukses. Adrian tersenyum sinis dan kembali melanjutkan kalimatnya. Adrian berkata dengan nada mengejek, tentu saja aku langsung sadar kalau Siska sedang berbohong besar kepadaku. Suara Siska saat berbicara sangat melengking dan terdengar sombong. Suaranya sangat berbeda jauh dengan suara gadis penolongku yang lembut dan sangat tenang. Siska juga sama sekali tidak tahu cerita pendek, apa yang sering dibacakan untukku setiap malam di rumah sakit. Sejak hari pertemuan itu, aku tahu betul bahwa keluarga Darmawan adalah kumpulan orang-orang serakah yang suka menipu demi uang. Aku langsung menyuruh puluhan orang kepercayaanku untuk mengawasi rumah keluarga Darmawan setiap hari secara ketat. Dari laporan harian orang kepercayaanku, aku akhirnya berhasil mengetahui fakta sebenarnya bahwa gadis penolongku itu adalah kamu, Kanaya. Aku juga tahu persis bagaimana ayah dan ibumu memperlakukan dirimu dengan sangat buruk. Mereka menjadikan dirimu seperti seorang asisten rumah tangga rendahan yang sama sekali tidak berharga di dalam rumah besar itu. Adrian mencondongkan tubuh tegapnya ke arahku. Adrian menatapku dalam-dalam lantas berkata dengan suara bariton yang sangat mantap dan penuh penekanan. Aku sangat marah, Kanaya. Aku marah saat melihat gadis yang sudah menyelamatkan nyawaku justru disiksa oleh keluarganya sendiri setiap hari. Saat aku mendengar kabar rahasia bahwa perusahaan milik ayahmu akan segera bangkrut karena kasus penggelapan uang perusahaan, aku melihat hal ini sebagai kesempatan besar untuk membalas dendam kepada kelicikan keluargamu sekaligus membawa kamu keluar secara resmi dari rumah yang sudah seperti neraka itu. Aku sengaja datang menawarkan uang ratusan miliar kepada ayahmu dengan syarat pernikahan. Aku sangat tahu sifat serakah ayahmu. Dia pasti akan menumbalkan anak kesayangannya yaitu Siska untuk menikah denganku demi mendapatkan hartaku. Dan aku juga sangat tahu watak kakakku. Siska pasti tidak mau menikah dengan pria yang terlihat dingin sepertiku dan dia pasti akan memilih untuk kabur bersama pacar miskinnya itu. Oleh karena itu, aku secara rahasia memberikan sejumlah uang tiket pesawat kepada pacar kakakku, membiarkan mereka berdua kabur tepat pada malam sebelum acara dimulai agar ayahmu merasa sangat panik dan terdesak. Dalam keadaan sangat panik itulah, ayahmu pasti akan memaksamu untuk memakai gaun pengantin cadangan ini. Seluruh rencanaku berjalan dengan sangat sempurna persis seperti yang sudah aku hitung. Ayahmu sendiri yang menyerahkan dirimu secara sukarela ke tanganku hari ini tanpa mereka sadari bahwa aku memang menginginkan dirimu sejak awal. Mendengar penjelasan Adrian yang sangat rinci dan panjang lebar itu, kepalaku rasanya seperti berputar kencang. Semua ketakutan mengerikan yang aku rasakan sejak semalam ternyata sama sekali tidak beralasan. Adrian tidak merasa marah sedikit pun karena posisi pengantin wanitanya digantikan oleh diriku. Justru sebaliknya, ternyata aku adalah target utama dari semua rencana rumit ini. Pria tampan ini mengatur segalanya dengan sangat rapi dan mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar hanya untuk mengambil diriku dari cengkeraman tangan ayahku. Air mataku kembali menetes deras tanpa bisa aku tahan lagi.
tetapi kali ini air mataku bukan keluar karena rasa takut yang menyiksa. Ini adalah air mata kelegaan luar biasa dan kebingungan yang bercampur menjadi satu kesatuan di dalam dadaku. Aku menangis terisak-isak menundukkan kepalaku sambil meremas jepit rambut merah kecil itu di dalam genggaman tanganku. Adrian perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengusap air mata yang membasahi pipiku dengan gerakan yang sangat lembut. Adrian berbisik kepadaku, "Jangan menangis lagi, Kanaya. Kamu sudah berada di tempat yang aman sekarang. Mulai detik ini juga, aku pastikan tidak akan ada satu orang pun yang berani membentakmu atau memukul tubuhmu lagi. Tidak akan ada lagi orang yang menyuruhmu memakai baju bekas yang kekecilan atau menyuruhmu membersihkan lantai rumah kotor. Kamu bukan lagi bayangan dari kakakku Siska. Kamu adalah Kanaya, satu-satunya istri dari seorang Adrian. Kamu adalah nyonya besar penguasa di rumahku mulai malam ini." Begitu ucap Adrian dengan nada bicara yang sangat meyakinkan hatiku. Perlakuan lembut dan perlindungan dari Adrian membuat seluruh pertahanan mentalku hancur lebur seketika. Selama aku hidup bernapas 20 tahun lamanya di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang pernah berbicara selembut ini kepadaku. Tidak ada yang pernah menghargai keberadaanku. Ayah dan ibu kandungku sendiri hanya menganggap diriku sebagai beban dan sampah yang pantas dibuang. Tetapi pria asing yang baru saja resmi menjadi suamiku ini justru mengingat satu kebaikanku yang sangat kecil di masa lalu. Lalu pria ini membalas kebaikanku dengan cara yang sangat luar biasa hebat. Aku menundukkan kepalaku ke atas telapak tanganku dan menangis sejadi-jadinya. Aku menumpahkan seluruh rasa sesak, rasa sakit, dan luka batin yang selama ini terus aku simpan sendirian di dalam hati. Adrian sama sekali tidak berusaha menghentikan tangisanku. Pria itu hanya diam membiarkan aku mengeluarkan semua emosi liarku yang sudah terpendam selama bertahun-tahun. Setelah tangisanku berangsur-angsur mulai mereda dan nafasku kembali teratur, Adrian berdiri dari sofa lalu mengambil telepon genggamnya. Adrian memanggil petugas pelayanan hotel untuk segera membawakan makanan malam yang hangat ke kamar kami. Setelah semua makanan tiba di atas meja makan, Adrian langsung menyuruhku untuk makan. Perutku memang sangat lapar dan terus berbunyi, tetapi tanganku masih sedikit kaku bergerak karena gaun pengantin palsu ini sangat berat dan mengikat kuat tubuh kurusku. Adrian segera menyadari ketidaknyamananku. Pria itu berjalan mendekat ke arah belakang punggungku dan mulai melepaskan satu persatu peniti besi tajam yang menusuk kulit punggungku sejak pagi tadi. Setelah semua ikatan gaun itu dilepas, aku akhirnya bisa bernapas dengan lega. Aku segera bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku yang lengket karena riasan dan mengganti gaun pengantin yang kebesaran itu dengan pakaian tidur longgar yang sudah disediakan oleh petugas hotel di dalam lemari. Malam panjang itu berlalu dengan sangat tenang dan damai. Adrian tidak melakukan hal buruk apapun kepadaku. Adrian tidur membelakangi diriku di sisi ranjang yang lain dan membiarkan aku beristirahat dengan sangat nyaman tanpa ada paksaan sedikit pun. Kehidupan baruku bersama pria bernama Adrian ini pun akhirnya dimulai secara resmi. Hari berganti menjadi minggu, dan minggu berganti menjadi bulan. 6 bulan pertama masa pernikahanku ini berjalan dengan sangat membahagiakan. Kami berdua kini tinggal menetap di sebuah rumah super besar milik Adrian yang berlokasi di perumahan elit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah besar itu dikelilingi pagar tembok beton yang sangat tinggi dan dijaga sangat ketat oleh puluhan petugas keamanan berseragam lengkap. Selama 6 bulan ini, Adrian benar-benar membuktikan dan menepati semua ucapannya pada malam pertama kami di hotel. Adrian selalu memperlakukan aku dengan sangat istimewa setiap harinya. Adrian sengaja membelikan aku banyak sekali pakaian baru yang dirancang khusus oleh pembuat baju mahal agar sangat pas dan sesuai dengan ukuran tubuhku. Adrian sering mengajakku makan malam di restoran paling mahal di Jakarta dan menanyakan apa makanan kesukaanku. Adrian mempekerjakan banyak pelayan khusus hanya untuk melayani segala kebutuhan pribadiku di dalam rumah. Aku sama sekali tidak diizinkan lagi menyentuh sapu, pisau dapur, atau alat pel lantai. Semua pekerjaan kasar diurus langsung oleh barisan pelayan rumah.
Pada awalnya aku merasa sangat canggung dan sering menangis diam-diam di dalam kamar, karena merasa sangat terharu dengan kebaikan suamiku yang berlimpah ini. Aku yang di masa lalu hanya dianggap sebagai asisten rumah tangga rendahan di rumah keluargaku sendiri, sekarang diperlakukan seperti manusia yang paling berharga. Perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, rasa canggung di dalam diriku itu mulai berubah menjadi rasa nyaman yang mendalam. Rasa takutku kepada sosok Adrian yang sering menatap tajam itu juga mulai hilang sepenuhnya. Aku mulai menyadari bahwa di balik wajah datarnya dan sikapnya yang sangat tegas saat bekerja, Adrian sebenarnya memiliki hati yang sangat melindungi dan menyayangi diriku. Aku perlahan mulai menaruh perasaan hormat yang sangat tinggi dan rasa cinta yang tulus kepada pria luar biasa yang sudah mau mengangkat derajatku ini. Aku sering membantu memakaikan dasi ke leher Adrian setiap pagi sebelum pria itu pergi bekerja ke kantor perusahaannya. Tetapi, kebahagiaan luar biasa yang aku rasakan saat ini ternyata tidak diizinkan untuk bertahan selamanya tanpa hambatan. Masa laluku yang sangat kelam dan menyiksa batin itu tiba-tiba kembali datang mengetuk pintu rumah tangga kami secara paksa. Suatu siang hari yang sangat cerah, saat aku sedang asyik duduk membaca buku majalah di taman belakang rumah sambil menikmati secangkir teh hangat rasa buah, seorang kepala pelayan tiba-tiba datang menghampiriku dengan langkah kaki tergesa-gesa. Nafas kepala pelayan itu tampak tidak beraturan. Kepala pelayan itu menundukkan badannya untuk memberi hormat, lalu melaporkan sebuah berita buruk yang membuat cangkir teh kaca di tanganku hampir saja terjatuh ke atas lantai batu. Kepala pelayan itu berkata dengan suara panik, "Mohon maaf Nyonya Kanaya. Ada rombongan tamu yang terus memaksa masuk di depan area gerbang utama. Ada seorang perempuan muda yang mengamuk dan mengaku sebagai kakak kandung Nyonya Kanaya." Perempuan itu terus berteriak marah dan membuat keributan besar bersama seorang pria tua dan wanita parubaya yang merupakan kedua orang tua Nyonya Kanaya. Mendengar laporan mengejutkan dari pelayan itu, aliran darah di sekujur tubuhku serasa berhenti seketika. Wajahku langsung berubah menjadi pucat pasi tanpa darah sedikit pun. Siska sudah pulang. Kakak perempuanku yang sengaja kabur 6 bulan lalu itu sekarang telah kembali ke kota ini. Dan kali ini, Siska sengaja datang dengan membawa ayah dan ibuku sebagai sekutunya. Firasat ketakutan yang sangat kuat kembali muncul menghantui setiap sudut pikiranku. Allah, tolong lindungi aku dari orang-orang jahat ini. Badai besar pasti akan segera datang untuk merusak kehidupan damai yang baru saja aku rasakan bersama Adrian. Aku segera meletakkan cangkir teh secara kasar ke atas meja kayu dan langsung meminta puluhan penjaga rumah untuk menemaniku berjalan ke arah area gerbang depan bangunan rumah raksasa ini untuk menghadapi mereka semua. Jantungku berdegup sangat kencang, bagaikan genderang perang yang sedang ditabuh saat langkah kakiku semakin dekat menuju gerbang utama rumah kami di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Suara teriakan kasar sudah terdengar bersahut-sahutan dari luar pagar besi hitam setinggi 3 meter itu. Puluhan petugas keamanan berseragam lengkap sedang berusaha menahan 3 orang tamu tidak diundang itu agar tidak menerobos masuk ke dalam rumah. Tubuhku seketika bergetar hebat saat aku melihat pemandangan di depan mataku. Benar saja dugaanku. Mereka bertiga berdiri di sana. Kakakku Siska, ibu, dan ayah. Kondisi Siska saat ini sangat jauh berbeda dengan 6 bulan lalu saat dia kabur membawa koper dari rumah kami. Rambut Siska yang biasanya selalu halus kini terlihat sangat kusut berantakan dan warnanya sudah kusam. Wajah cantik Siska terlihat lebih kurus dan kuyu. Pakaian yang Siska pakai juga bukan pakaian mahal keluaran luar negeri lagi, melainkan baju kaos oblong biasa yang sudah sedikit pudar warnanya. Di sebelah Siska, ibu dan ayah menatap ke arahku dengan sorot mata yang penuh kebencian dan kilatan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Begitu pintu gerbang besi dibuka sedikit oleh petugas keamanan atas perintahku, Siska langsung berlari masuk dan menerobos barisan penjaga. Kakakku itu menghampiriku sambil menangis meraung-raung dan berteriak seperti orang gila. Siska menunjuk lurus ke arah wajahku lantas berteriak keras sampai suaranya serak. "Kamu adik durhaka Naya. Kamu sangat licik dan jahat.
Kamu sengaja merencanakan semua kebusukan ini untuk merampas suamiku kan? Kamu yang sudah diam-diam membayar Riko untuk menipuku dan membawaku kabur keluar kota pada malam sebelum pernikahanku, agar kamu bisa menggantikan posisiku dan menjadi istri miliarder Adrian secara paksa. Semua ini pasti rencanamu, anak pembawa sial. Tuduhan Siska yang sangat liar dan tidak berdasar itu langsung membuat seluruh pelayan dan petugas keamanan di belakangku terkesiap kaget. Aku hanya terdiam membisu. Mulutku terasa sangat keluh. Tuduhan kejam ini sungguh tidak masuk akal sama sekali. 6 bulan lalu Siska sendiri yang memaksa lari meninggalkan rumah karena tidak sudi menikah dengan pria pilihannya ayah. Dan sekarang, Siska tiba-tiba datang dan memutarbalikkan fakta seolah-olah diriku adalah penjahat utama yang menghancurkan hidupnya. Riko, pacar seniman miskin yang selalu dibanggakan oleh Siska itu, rupanya telah mengkhianatinya. Riko membawa lari semua uang tunai dan seluruh perhiasan berlian berharga milik Siska yang ada di dalam koper. Riko meninggalkan Siska sendirian dan jatuh miskin tanpa sepeser uang pun di kota orang. Kini Siska yang sudah jatuh miskin tidak punya tempat tinggal, menyadari betapa bodohnya dia melepaskan harta seorang miliarder bernama Adrian, dan dia berniat merebut posisi nyonya besar itu kembali ke tangannya. Ibu yang sangat memanjakan anak sulungnya itu langsung maju melangkah kasar mendekatiku. Ibu tidak sedikit pun merasa curiga atau mencoba bertanya terlebih dahulu kepadaku tentang kebenaran ucapan Siska. Mata ibu langsung mendelik marah kepadaku seolah aku memang iblis penyebab penderitaan kakaknya. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, tangan kanan ibu langsung melayang dengan sangat cepat ke udara. Plak! Sebuah tamparan yang amat keras kembali mendarat tepat di pipi kiriku. Tamparan ibu kali ini jauh lebih kuat daripada tamparan 6 bulan lalu. Saking kerasnya tamparan itu, tubuhku sampai terhuyung ke belakang dan aku jatuh tersungkur di atas lantai batu halaman depan. Sudut bibirku langsung robek dan mengeluarkan darah segar. Kepalaku terasa sangat pusing seperti berputar-putar. Ibu menudingkan jari telunjuknya ke depan wajahku sambil berteriak histeris dengan wajah memerah menahan marah. Anak tidak tahu diri. Sejak kecil kamu terus kami kasih makan dengan enak di rumah mewah kami. Tetapi ini balasanmu setelah kamu beranjak dewasa. Kamu tega menjebak kakak kandungmu sendiri supaya kamu bisa merasakan tidur di atas tumpukan uang milik Adrian. Cepat kamu ceraikan Adrian hari ini juga, anak sial. Cepat kamu tanda tangani surat cerai dan kembalikan posisi sebagai istri sah itu kepada Siska yang memang berhak sejak awal. Kamu sama sekali tidak pantas hidup enak dan memakai baju mahal seperti ini. Mulai sekarang posisi Siska adalah nyonya besar di rumah ini dan kamu harus segera angkat kaki dari sini malam ini juga. Teriak ibu berulang kali sampai urat lehernya terlihat menonjol. Sementara ayahku sendiri hanya berdiri diam bersedekap dada di dekat gerbang besi sambil terus menatapku dengan sorot mata yang angkuh dan merendahkan. Ayah sama sekali tidak peduli saat ibu menampar diriku sampai jatuh ke lantai. Bagi ayah, Siska adalah satu-satunya anak perempuan yang paling berharga. Kebahagiaan Siska adalah kebahagiaan ayah. Aku hanyalah seonggok sampah yang selalu mengotori nama baik keluarga Darmawan. Ayah mendengus kasar lalu ikut membentakku. Dengar apa kata ibumu itu, Naya. Jangan serakah jadi orang miskin. Sadar diri di mana posisimu berada. Kembalikan semua perhiasan dan hak istri itu kepada kakakku dan pergilah dari rumah Tuan Adrian sekarang juga. Jangan buat kami harus melaporkanmu ke kantor polisi karena sudah menipu kakakku. Ayah berucap sangat dingin, membuat dadaku semakin sesak seperti dihimpit batu besar. Air mataku kembali mengalir deras, tidak terbendung lagi membasahi seluruh wajahku. Rasa perih di bibirku yang berdarah ini sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rasa sakit di dalam ulu hatiku. Ibu dan ayah kandungku sendiri secara terang-terangan membuang diriku seperti sebuah kotoran yang menjijikkan demi membela anak kesayangan mereka yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan fatal. Ya Allah, apakah tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hati mereka untuk anak perempuannya yang malang ini? Aku masih menunduk terduduk di lantai batu,
memegang pipiku yang membengkak merah sambil menangis terseduh-seduh menahan rasa sakit dan malu yang luar biasa di depan banyak pekerja rumah tanggaku. Tiba-tiba, suara decitan ban mobil mewah yang mengerem mendadak di jalanan aspal mengalihkan seluruh perhatian semua orang yang ada di sana. Sebuah mobil hitam mengkilat dengan plat nomor yang sudah sangat kukenal baru saja berhenti di depan pagar gerbang. Pintu belakang mobil terbuka, lalu turunlah seorang pria tinggi tegap dengan jas hitam yang sangat rapi. Pria itu adalah Adrian. Adrian baru saja pulang dari kantor perusahaannya setelah salah satu petugas keamanan secara diam-diam menelepon asisten Adrian dan memberikan laporan mendesak mengenai keributan di depan gerbang rumah ini. Langkah kaki Adrian sangat cepat dan terlihat penuh dengan kemarahan. Rahang Adrian mengeras tegang. Matanya berkilat-kilat memancarkan amarah yang sangat mematikan saat pria itu melihat diriku sedang duduk menangis terisak di lantai batu dengan sudut bibir yang berdarah segar. Adrian segera berlari menghampiriku dan berlutut di depanku. Pria itu mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari dalam sakunya dan dengan perlahan membersihkan sisa darah yang mengalir di sudut bibirku. Setelah memastikan kondisiku tidak terluka parah, Adrian perlahan membantu tubuhku untuk berdiri. Adrian merangkul pundakku sangat erat, menarik tubuhku agar bersandar ke dada bidangnya seolah ingin memberikan perlindungan paling aman untukku dari serangan orang-orang jahat di sekitarku ini. Mata Adrian kemudian menatap sangat tajam ke arah ayah, ibu, dan Siska secara bergantian. Tatapan pria itu sangat dingin, membekukan seluruh suasana tegang di halaman rumah itu dalam sekejap mata. Siska yang melihat kedatangan Adrian bukannya merasa takut, melainkan justru semakin berani bersandiwara memainkan perannya. Kakakku itu langsung berlari pelan mendekati Adrian dan dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya memeluk erat kaki jenjang suamiku sambil terus menangis terseduh-seduh layaknya pemeran utama yang teraniaya. Siska berbicara dengan suara yang sengaja dibuat sememelas mungkin. Adrian suamiku sayang, maafkan Siska Adrian. Siska baru bisa kembali pulang ke rumah kita hari ini. Naya itu sungguh jahat Adrian. Naya yang membayar orang bayaran untuk menculik Siska dan membawa Siska pergi jauh keluar kota pada malam pernikahan kita dulu. Sehingga Siska tidak bisa hadir memakai gaun pengantin dan menemui Adrian di atas panggung pernikahan. Naya memaksa Siska melepaskan posisinya. Tolong usir Naya dari rumah mewah kita ini suamiku sayang. Tolong kembalikan hak Siska sebagai nyonya besar di rumah ini Adrian. Siska memohon penuh drama tanpa rasa malu sedikit pun. Melihat adegan bodoh itu, Adrian bukannya luluh dan mempercayai omong kosong Siska. Suamiku itu justru menyeringai sinis. Terdengar suara tawa dingin dan berat keluar dari tenggorokan Adrian yang menggelegar di seluruh penjuru halaman rumah. Tawa Adrian itu bukanlah tawa kegembiraan, melainkan tawa pria berkuasa yang sedang meremehkan mangsa bodoh yang masuk ke dalam jebakannya secara sukarela. Adrian menendang pelan tubuh Siska agar melepaskan pelukannya di kaki Adrian. Tatapan Adrian kini berubah semakin tajam bagaikan sebilah pedang samurai. Adrian menoleh ke arah asisten pribadinya yang sejak tadi berdiri diam mematung di belakangnya. Suamiku itu memberikan sebuah perintah dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh ancaman kematian. Bawa dokumen penting itu sekarang juga ke hadapan mereka semua. Perintah Adrian itu langsung dilaksanakan dengan sigap oleh sang asisten yang langsung berlari cepat mengambil sebuah map besar berwarna coklat tebal dari dalam mobil. Map besar tebal itu langsung diberikan kepada Adrian. Dan tanpa banyak bicara lagi, Adrian melemparkan map berisi dokumen penting itu dengan sangat keras dan tepat mengenai wajah ayah yang sedari tadi hanya berdiri diam angkuh. Map tebal itu terjatuh ke atas lantai batu dengan suara yang cukup keras. Ayah terkejut bukan main dan mundur selangkah. Baca dokumen itu dengan suara keras sekarang juga Bapak Darmawan. Baca setiap hurufnya tanpa ada yang terlewat. Baca kalimat di halaman paling akhir yang memuat kontrak perjanjian pernikahan kita 6 bulan yang lalu. Adrian membentak dengan suara sangat keras seperti auman singa, membuat seluruh tubuh ayah gemetar hebat seketika. Ayah tidak berani membantah bentakan Adrian sedikit pun. Dengan tangan yang sangat gemetar dan wajah yang mulai memucat,
Ayah perlahan memungut map tebal itu dari lantai dan mulai membaca barisan kalimat di dalamnya. Dan disinilah, seluruh plot pembalasan dendam yang luar biasa menegangkan itu akan segera meledak menjadi puncak keadilan yang sangat dinantikan. Aku memegang lengan suamiku dengan sangat kuat, sementara jantungku tidak henti-hentinya berdetak menunggu apa isi dokumen penting tersebut yang membuat Adrian berani melemparkannya tepat ke wajah ayah kandungku sendiri. Ya Allah, apakah penderitaanku ini akan segera berakhir di tangan pria pelindungku ini? Aku terus menatap wajah suamiku lekat-lekat dan terus menanti kejadian menegangkan selanjutnya. Ayah memegang kertas sampul dokumen tebal itu dengan kedua tangannya yang gemetar hebat. Keringat dingin mulai menetes dari dahi ayah dan mengalir turun membasahi bagian pipinya. Mata ayah bergerak cepat membaca baris demi baris kalimat yang dicetak menggunakan tinta hitam di atas kertas putih tersebut. Nafas ayah terdengar sangat memburu. Bibir ayah seketika menjadi sangat pucat. Ayah mencoba menelan ludahnya dengan susah payah sebelum mulai membaca isi dokumen itu dengan suara yang sengaja dikeraskan sesuai dengan perintah dari Adrian. Suara ayah tidak lagi terdengar sombong dan angkuh seperti biasanya. Suara ayah sekarang terdengar sangat serak dan penuh dengan rasa ketakutan yang nyata. Ayah mulai membaca tulisan di dokumen itu dengan sangat pelan. Saya Bapak Darmawan, selaku pihak kedua, menyatakan setuju dengan syarat utama pencairan dana ratusan miliar rupiah dari pihak pertama yaitu Tuan Adrian. Syarat mutlak ini menetapkan bahwa pihak pertama hanya bersedia menikahi putri kandung saya yang bernama Kanaya. Saya ulangi, putri yang bernama Kanaya, bukan putri yang bernama Siska. Apabila pada hari pelaksanaan acara pernikahan terbukti pihak kedua menyerahkan Siska, maka seluruh dana bantuan akan langsung ditarik kembali secara penuh pada hari itu juga. Ayah berhenti membaca sejenak. Tangan ayah semakin gemetar memegang kertas tersebut. Ayah menatap wajah Adrian dengan tatapan yang sangat kebingungan. Tetapi Adrian kembali membentak ayah dan menyuruh ayah membaca pasal hukuman di bagian paling akhir halaman dokumen tersebut. Ayah kembali menundukkan kepala dan melanjutkan bacaannya dengan suara yang semakin kecil dan bergetar putus asa. Pasal tambahan tertulis di sana. Apabila pihak keluarga Bapak Darmawan terbukti secara nyata melakukan tindakan kekerasan, baik berupa pukulan fisik maupun cacian lisan secara langsung kepada Kanaya setelah dokumen ini resmi ditandatangani, maka seluruh gedung perusahaan properti, seluruh rumah mewah, dan seluruh tanah milik pihak keluarga Darmawan akan langsung disita secara paksa. Seluruh harta tersebut akan otomatis berpindah hak kepemilikan menjadi hak milik Tuan Adrian tanpa harus melewati proses pengadilan lagi. Mendengar isi dokumen yang baru saja dibacakan oleh ayah, suasana di halaman rumah menjadi sangat sepi. Ibu membelalakan kedua matanya sangat lebar. Siska menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya karena sangat terkejut. Aku sendiri berdiri diam menatap wajah suamiku. Pria yang sekarang merangkul pundakku dengan kuat ini ternyata sudah merencanakan jaminan keamanan dan perlindungan secara hukum untuk diriku sejak awal sebelum pernikahan kami terjadi. Ayah menjatuhkan kertas dokumen itu ke atas lantai aspal batu. Tubuh ayah tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ayah mundur beberapa langkah lalu jatuh terduduk di atas aspal halaman rumah kami. Ayah memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ayah baru saja menyadari kebodohan terbesarnya. 6 bulan yang lalu, ayah terlalu senang melihat uang ratusan miliar yang ditawarkan oleh Adrian. Ayah langsung mengambil pena dan menandatangani dokumen itu tanpa membaca secara lengkap bagian isi syarat dan detail nama pengantin perempuannya. Ayah terlalu sombong dan sangat yakin bahwa orang kaya seperti Adrian pasti hanya menginginkan anak kesayangannya yaitu Siska. Kesombongan dan keserakahan ayah itu telah menghancurkan hidup ayah sendiri. Adrian berjalan satu langkah mendekati ayah yang sedang terduduk lemah di lantai. Adrian berbicara dengan suara yang sangat tegas kepada ayah. Kamu benar-benar pria tua yang sangat bodoh dan serakah Darmawan. Kamu menjual anak perempuanmu sendiri demi menyelamatkan gedung perusahaanmu. Kamu pikir aku tidak tahu segala kebusukan di dalam keluargamu.
Aku sengaja menjebak dirimu dengan dokumen ini. Aku tahu betul kamu tidak akan pernah membaca isinya sampai selesai karena matamu sudah buta ketika melihat tumpukan uang yang sangat banyak. Aku melakukan ini semua hanya untuk mengambil istriku Kanaya dari rumah nerakamu itu secara resmi dan sah di mata hukum negara. Siska sama sekali tidak mau menerima kenyataan ini. Siska kembali menjerit dengan suara yang sangat keras. Tidak, ini semua pasti sebuah kebohongan besar. Dokumen kertas itu pasti sudah dipalsukan. Adrian, kamu pasti sedang ditipu oleh Naya. Naya itu anak yang sangat jahat. Naya yang menyuruh orang untuk menculikku malam itu. Tolong percaya kepadaku, Adrian. Naya yang bersalah merencanakan semua kekacauan ini. Siska terus menunjuk ke arahku sambil menangis marah. Siska belum mau menyerah untuk merebut posisiku kembali. Adrian sama sekali tidak terpengaruh oleh tangisan palsu Siska. Adrian menoleh ke arah asisten pribadinya, lalu memberikan perintah baru dengan cepat. Bawa layar komputer tablet berukuran besar itu ke sini sekarang juga. Putar rekaman video dari kamera pengawas keamanan rumah keluarga Darmawan yang aku suruh ambil 6 bulan lalu secara diam-diam. Asisten Adrian langsung membuka sebuah layar komputer tablet dan mengangkat layar itu tinggi-tinggi agar ayah, ibu, dan Siska bisa melihat gambarnya dengan sangat jelas. Suara alat komputer tablet itu dibesarkan sampai batas paling maksimal. Di dalam layar komputer tablet itu, terlihat rekaman yang sangat jelas mengenai kejadian pada malam hari sebelum hari pernikahanku. Layar itu menampilkan bayangan Siska sedang berdiri di depan pintu rumah lama kami sambil membawa sebuah koper besar dan tas ransel berisi penuh kotak perhiasan. Siska sedang menempelkan telepon genggam ke telinga kanannya. Suara Siska di dalam rekaman video itu terdengar sangat keras. Siska sedang berbicara dengan Riko, pacar prianya. Siska berkata di dalam rekaman video tersebut, "Riko pacarku, aku sudah berhasil mengambil semua tumpukan uang tunai di laci meja ayahku dan aku sudah menguras seluruh perhiasan berlian milik ibuku. Kita akan melarikan diri malam ini juga menuju kota Semarang, Jawa Tengah, Riko. Aku sama sekali tidak mau menikah dengan pria bernama Adrian itu. Adrian itu sangat menakutkan dan kaku. Biar saja adikku Naya yang disuruh ayah untuk menjadi pengantin pengganti besok pagi. Naya itu sangat pantas dihukum dan dikorbankan. Kita akan bersenang-senang dan hidup sangat mewah di kota Semarang, Riko." Setelah mengatakan kalimat yang sangat kejam itu, rekaman video menunjukkan Siska berjalan cepat meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Tidak ada satupun orang jahat yang menarik paksa atau menculik Siska. Semuanya adalah murni rencana pelarian Siska sendiri untuk bersenang-senang dengan pacarnya. Rekaman video itu adalah bukti paling nyata yang menghancurkan semua kebohongan Siska sepenuhnya di depan semua orang. Siska langsung terdiam kaku. Wajah Siska seketika berubah menjadi sangat pucat seperti mayat. Siska tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun lagi untuk membela dirinya. Ibu yang sejak tadi berdiri mematung di belakang Siska langsung merubah ekspresi wajahnya menjadi sangat marah. Ibu yang tadinya sangat membela Siska, sekarang menyadari kenyataan pahit bahwa anak kebanggaannya itu telah mencuri perhiasan berlian simpanannya dan sengaja kabur meninggalkan masalah hutang untuk keluarganya. Ibu langsung melangkah maju dengan cepat dan menarik rambut Siska dengan cengkeraman yang sangat kasar dari arah belakang punggung. Ibu menampar wajah Siska berulang kali sambil berteriak sangat histeris di halaman rumah. "Anak tidak tahu diri. Jadi kamu yang sengaja mencuri semua harta berlian simpananku di lemari. Kamu yang sengaja kabur dan sekarang kamu masih berani membohongi ibumu sendiri di tempat ini. Kamu yang membuat seluruh keluarga kita hancur berantakan." Siska menjerit kesakitan dan berusaha keras melepaskan tarikan tangan ibu dari rambut panjangnya. Ibu dan anak kesayangannya itu sekarang bertengkar sangat hebat dan saling menyalahkan di depan pintu gerbang rumahku. Ayah hanya bisa melihat pertengkaran mereka berdua dengan tatapan mata yang sangat kosong dan tubuh yang lemas. Tetapi hukuman bagi mereka bertiga sama sekali belum berhenti sampai di situ.
Adrian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi untuk menghentikan teriakan ibu. Adrian menunjuk tepat ke arah ibu kandungku, lantas memberikan pernyataan paling mengerikan bagi masa depan mereka hari itu. Adrian berkata dengan nada sangat lantang, "Apakah kalian semua sudah lupa dengan isi pasal dokumen yang Darmawan baca tadi? Ibumu baru saja menampar wajah Kanaya dengan sangat keras sampai bibir istriku berdarah. Ibumu baru saja melakukan kekerasan fisik secara langsung di depan mataku dan di depan banyak saksi petugas keamanan di rumahku. Berarti ibumu telah melanggar secara resmi syarat mutlak kontrak perjanjian tersebut." Mendengar ucapan suamiku, tangan ibu langsung berhenti menarik rambut Siska. Ibu menatap Adrian dengan raut wajah yang luar biasa ketakutan. Tubuh ibu bergetar sangat hebat dari kepala sampai ujung kaki. Ibu langsung menjatuhkan tubuhnya ke bawah dan bersujud di atas lantai aspal batu. Ibu memohon kepada Adrian sambil menangis dengan sangat memelas. "Maafkan saya Tuan Adrian, saya sama sekali tidak sengaja menampar Naya tadi. Saya hanya terbawa emosi sesaat karena marah kepada Siska. Tolong jangan hukum keluarga kami Tuan. Tolong tarik kembali ucapan Tuan tadi." Ibu kemudian mencoba merangkak maju ke arah kakiku dan mencoba memegang lututku. "Naya anakku sayang, tolong maafkan ibumu Naya. Ibumu benar-benar salah. Tolong katakan kepada suamimu agar suamimu mau memaafkan kesalahan keluarga kita Naya." Aku memundurkan langkah kakiku ke belakang untuk menghindari sentuhan dari tangan ibu. Aku menatap ibu kandungku sendiri dengan rasa sakit hati yang sudah menumpuk sangat penuh selama 20 tahun. Aku menjawab perkataan ibu dengan nada suara yang sangat datar dan sangat tegas. "Ibu baru menyadari bahwa aku adalah anakmu setelah ibu membuat ujung bibirku berdarah. Selama 20 tahun aku hidup menumpang di rumah ibu. Ibu selalu memperlakukanku layaknya seorang asisten rumah tangga rendahan. Ibu bahkan pernah menyuruhku meminum cairan racun pembersih lantai malam itu. Sekarang ibu rasakan sendiri akibat dari semua perbuatan jahat kalian selama ini kepadaku. Aku tidak akan pernah sudi membela orang-orang jahat yang sudah sering menyiksa diriku sedari aku kecil." Aku memalingkan wajahku ke arah Pundak Adrian karena aku benar-benar tidak mau lagi melihat wajah orang tuaku. Adrian kemudian memutuskan untuk segera mengakhiri pertunjukan yang sangat menyedihkan itu. Suamiku menatap ayah, ibu, dan Siska secara bergantian lantas memberikan putusan hukuman akhirnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Mulai detik ini juga, seluruh gedung perusahaan milik Darmawan, semua kendaraan mobil mewah kalian, dan rumah super besar kalian di kawasan Menteng itu resmi jatuh ke tanganku dan menjadi hak milikku. Asisten pribadiku beserta tim pengacara dari perusahaanku akan datang siang ini juga ke rumah kalian bersama aparat kepolisian untuk menyita semuanya secara paksa. Kalian sudah resmi menjadi gembel miskin yang tidak punya tempat tinggal dan tidak punya harta benda sama sekali hari ini. Silakan kalian pergi berjalan kaki menjauh dari halaman rumahku sekarang juga, sebelum aku menyuruh barisan petugas keamanan ini untuk menyeret paksa tubuh kalian satu persatu ke pinggir jalan raya." Mendengar keputusan yang sangat mutlak dari Adrian, ayah menangis dengan suara yang sangat keras menyayat hati. Ayah memukulkan kepalanya sendiri ke jalan aspal berkali-kali karena merasa sangat menyesal. Semua harta kekayaan hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun lenyap dalam waktu beberapa detik saja, karena kebodohan dan keegoisan keluarganya sendiri. Siska juga menangis meraung-raung meratapi nasib hidupnya yang sudah sangat hancur lebur. Siska tidak lagi memiliki harta perhiasan curian. Siska sudah dicampakkan dan ditinggalkan oleh Riko di kota Semarang, dan sekarang Siska dibenci selamanya oleh ayah dan ibunya sendiri. Mereka bertiga akhirnya didorong keluar dari area rumah kami secara paksa oleh barisan petugas keamanan berbaju hitam. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi itu kembali ditutup rapat-rapat dan dikunci dari arah dalam oleh petugas keamanan. Ya Allah, keadilan dari setiap perbuatan mereka akhirnya benar-benar ditegakkan hari ini secara langsung di depan mataku. Suara dentuman gerbang besi yang tertutup rapat bergema di halaman rumah yang luas ini. Aku berdiri terpaku menatap gerbang itu selama beberapa detik.
Suara tangisan ayah, ibu, dan Siska perlahan menghilang seiring mereka yang ditarik menjauh oleh para penjaga keamanan menuju jalan raya. Aku bisa merasakan pundakku sedikit lebih ringan. Beban yang selama ini menekan dadaku selama belasan tahun, seolah perlahan menguap bersama angin siang yang panas. Adrian masih berdiri tepat di sampingku. Pria itu melepaskan rangkulannya, lalu menatap wajahku dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh ketenangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adrian menarik tanganku dengan sangat lembut. Pria itu membimbingku kembali masuk ke dalam rumah. Kami berjalan melewati lorong-lorong panjang menuju ruang keluarga yang menghadap langsung ke arah kolam renang pribadi. Suasana rumah saat ini terasa sangat tenang. Para pelayan yang melihat kami lewat segera menundukkan kepala dengan hormat. Adrian menyuruh salah satu pelayan membawakan air es dan kain bersih untuk mengompres pipi dan sudut bibirku yang sempat terluka karena tamparan ibu. Aku duduk di atas sofa besar yang empuk sementara Adrian sendiri yang mengambil alih tugas membersihkan lukaku. Gerakan tangan Adrian sangat berhati-hati. Pria ini sangat berbeda jauh dengan sosok pria dingin yang dulu aku kenal di masa lalu. Aku menatap pantulan wajah suamiku di cermin besar ruangan itu. Di sana, aku melihat sosok laki-laki yang telah menjadi pelindung, penyelamat, dan alasan terbesarku untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Setelah lukaku selesai dibersihkan, Adrian duduk di depanku. Pria itu menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat. "Kanaya," ucap Adrian dengan suara yang sangat lembut. "Semua harta mereka sudah jatuh ke tanganku. Dan itu berarti mereka tidak akan punya cara lagi untuk kembali mengganggu kehidupan kita di masa depan. Aku sudah memerintahkan tim pengacaraku untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggugat kembali hak milik yang sudah sah berpindah tangan. Kamu bebas sepenuhnya dari bayang-bayang mereka mulai detik ini. Kamu tidak perlu lagi merasa takut atau merasa bersalah. Dunia di depan kita sekarang sepenuhnya milik kita berdua." Aku tersenyum tipis mendengar perkataan suamiku. Senyuman yang mungkin adalah senyuman paling tulus yang pernah aku berikan selama hidupku. Aku menganggukkan kepala dan membalas genggaman tangan Adrian. "Terima kasih Adrian. Terima kasih karena telah hadir di hidupku, menyelamatkanku dari neraka itu, dan memberikan aku kehidupan yang sangat layak ini. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik untukmu. Dan aku akan selalu berada di sampingmu dalam keadaan apapun." Adrian tersenyum lebar. Senyum yang jarang sekali dia tunjukkan kepada dunia luar, namun sering dia berikan khusus untukku di dalam rumah ini. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan sangat indah dan penuh ketenangan. Kami menghabiskan banyak waktu dengan melakukan hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah bisa aku lakukan. Kami sering duduk di balkon lantai 2 rumah pada sore hari hanya untuk sekadar melihat matahari terbenam sambil meminum teh hangat. Adrian bercerita banyak tentang mimpinya untuk membangun yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan aku berjanji untuk membantu mengelola yayasan itu dengan seluruh kemampuanku. Hidup kami kini benar-benar tenang. Tidak ada lagi teriakan Siska, tidak ada lagi bentakan ibu, dan tidak ada lagi ancaman ayah yang menakutkan. Rumah besar di Pondok Indah ini benar-benar menjadi tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi kami berdua. Aku sering merenung sendirian di taman rumah sambil melihat ikan-ikan berenang di kolam. Aku teringat kembali pada kejadian 3 tahun lalu di Lembang, Bandung. Jika saja malam itu aku tidak tertinggal dari rombongan, atau jika saja aku tidak berani menolong pria yang hancur di dalam mobil itu, mungkin hidupku sekarang masih akan menjadi pesuruh di rumah besar milik orang tuaku yang penuh dengan kebencian. Takdir Tuhan memang sangat misterius. Luka yang aku alami di masa lalu ternyata menjadi jalan pembuka bagi kebahagiaanku yang sekarang. Aku bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan ini. Setiap rasa sakit yang pernah aku lalui, setiap air mata yang pernah aku teteskan di balik bantal setiap malam, semuanya sudah dibayar lunas dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih berharga dari apapun. Pada suatu malam yang sangat cerah, Adrian mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah yang berada di kawasan puncak gedung tinggi di pusat Jakarta. Dari atas sini,
Aku bisa melihat hamparan lampu kota Jakarta yang gemerlap seperti hamparan berlian yang sangat luas. Adrian memegang tanganku di atas meja makan. Dia menatapku dengan mata yang penuh kasih sayang. Aku sangat bersyukur bisa memilikimu di sampingku, Kanaya, ucap Adrian dengan suara pelan. Kamu adalah cahaya dalam kegelapan hidupku. Kita akan memulai lembaran baru mulai besok, dan aku ingin kita selalu bersama-sama menghadapi dunia. Aku membalas tatapan Adrian dengan tatapan yang sama. Malam itu terasa sangat sempurna. Tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Tidak ada rasa takut akan masa depan. Aku menyadari bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah saja. Keluarga adalah tentang orang-orang yang mau menerima, melindungi, dan mencintai kita dengan tulus tanpa syarat. Dan Adrian adalah keluarga bagiku. Dia adalah rumah, dia adalah perlindungan, dan dia adalah masa depanku. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan berbicara tentang rencana masa depan kami, rencana untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, dan rencana untuk terus saling menjaga sampai usia kami menua nanti. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan yang sangat ringan. Sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden kamar kami, menyinari wajah suamiku yang masih terlelap tidur di sampingku. Aku menatap wajahnya dengan penuh syukur. Tidak ada lagi rasa tertekan, tidak ada lagi perasaan rendah diri, dan tidak ada lagi air mata kesedihan yang harus aku simpan sendirian. Aku berdiri dari ranjang dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke taman rumah yang luas. Aku melihat burung-burung berkicau dengan riang di atas pepohonan, bunga-bunga di taman bermekaran dengan sangat indah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar masuk ke dalam paru-paruku. Dunia terasa sangat luas dan menjanjikan bagi diriku. Masa laluku dengan keluarga Darmawan sudah terkubur dalam-dalam, dan tidak akan pernah lagi aku izinkan untuk kembali muncul ke permukaan. Aku sudah menjadi perempuan baru. Perempuan yang berani, perempuan yang dicintai, dan perempuan yang akhirnya menemukan arti hidup yang sebenarnya. Aku menoleh kembali ke arah tempat tidur, melihat suamiku mulai menggeliat dan membuka matanya perlahan. Aku tersenyum lebar menyambut hari baru yang sudah menanti di depan mata. Hari yang dipenuhi dengan harapan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku akan menjalani sisa hidupku dengan sebaik mungkin, selalu bersyukur, dan tidak akan pernah melupakan kebaikan serta perlindungan yang telah Engkau tunjukkan kepadaku melalui suamiku. Inilah akhir dari sebuah cerita panjang yang melelahkan, dan awal dari sebuah kebahagiaan sejati yang akan aku nikmati seumur hidupku bersama orang yang paling aku cintai.